Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.04, artinya kita sudah berada di waktunya untuk memulai acara training aplikasi pada siang hari ini. Kepada seluruh sahabat pembelajar yang akan mengikuti acara training pada siang hari ini, kami persilahkan untuk segera memasuki ruangan belajarnya karena acara training akan segera kita mulai. Ya, sebelumnya selamat siang kami ucapkan kepada yang terhormat Bunda Nani selaku Kepala Divisi Kemitraan Bimba Ayueo. Juga kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Lucy, Pak Pati, dan juga seluruh Bapak Ibu Mitra ataupun Kepala Unit yang mengikuti acara training aplikasi pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali di Senin siang ini di acara training aplikasi Kepala Unit Bimba Ayueo yang mana kita hari ini ya nanti akan sama-sama belajar bagaimana cara pengaplikasian laporan aplikasi untuk mitra atau kita sebut biasanya laporan unit aktif ya. Ini untuk tentunya melaporkan kegiatan, melaporkan murid ya, dan juga penerimaan yang ada di unit mitra atau unit aktif Bimba Ayueo. Dan tentunya laporan ini wajib untuk sama-sama kita laporkan karena tentunya Bapak Ibu mempunyai pertanggungjawaban untuk melaporkan murid dan juga penerimaan di unitnya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama ya untuk memulai acara training aplikasi pada hari ini. Mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu eh, arahan serta penguatan dari Bunda Nani agar tentunya semakin jelas nantinya untuk Bapak Ibu mitra ataupun kepala unit dalam pelaksanaan ataupun penginputan laporan di unit aktifnya masing-masing. Ya, baik kita sapa terlebih dahulu Bunda Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bun? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Baik, Bunda, silakan untuk bisa memberikan arahan serta penguatan terlebih dahulu sebelum kita mulai training aplikasi. Silakan, Bun. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Mitra Bimba WO, Kepala Unit atau yang mewakilinya ya. Alhamdulillah. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya kepada kita semua karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup dan juga masih diberikan waktu untuk menjalankan berkegiatan, berkarya dan di Bimbayo yang sudah menjadi tanggung jawab kita semua ya untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak usia dini di Indonesia. Eh, Laporan aplikasi laporan ini bertujuan kami buat istilahnya kami kami buat untuk mempermudah mitra-mitra melaporkan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau yang sudah disepakati ya kerjasama dengan Bimba AEWO sesuai dengan kesepakatan untuk laporan dan bagi hasil hanya SPP-nya saja. Kalau untuk pendaftaran 100% itu milik mitra. Kalau untuk laporan dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara 5 atau 10% seperti itu. Dan apa namanya? Aplikasi ini selain mempermudah kepala unit atau mitra untuk membuat laporan, juga untuk mengetahui seberapa banyak murid-murid yang ada di Bimba IWU, perkembangannya, seberapa sudah jauh gitu loh, laporannya ke kantor, karena sangat penting ya laporannya ke kantor itu untuk seberapa banyak perkembangan murid-murid Bimba Yoyo dari Sabang sampai Merauke seperti itu ya. Walaupun belum sampai Sabang ya.
Dan semoga semoga aja mudah-mudahan eh, bisa dari Aceh sampai ke Merauke. Sekarang baru sampai Tanah Abang aja dulu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu yang ingin tetap belajar ya, karena Bimba itu adalah komunitas pembelajar mandiri sepanjang hayat. Kita tidak mewajibkan atau mengharuskan anak-anak saja yang belajar, tapi kita pun sebagai orang dewasa juga harus mau belajar, entah itu belajar eh, pendidikan anak usia dini atau apapun ilmu yang disampaikan oleh siapapun, semoga menjadi amalan untuk yang memberikan ilmu dan juga masukan juga untuk kita. Karena usia saya mengetahui ya usia-usia mitra juga udah bukan usia saya muda, istilahnya pasti usia dewasa gitu loh. Dan bahkan mungkin ada yang sudah usia lanjut. Nah, ini kita harus tetap belajar karena mohon maaf, otak kalau tidak digunakan akhirnya jadi pikun gitu. Atau tidak digunakan ya akhirnya jadi lemot gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi ya kita harus tetap belajar apapun ilmunya seperti itu. Baik, hanya itu mungkin Pak Arif yang bisa saya tambahkan. Silakan dilanjut untuk pembelajarannya atau untuk informasinya, saya serahkan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas saran serta penguatan yang telah disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Untuk selanjutnya kita nanti akan langsung saja. Saya akan memaparkan tentang bagaimana cara pengoperasian dan juga penginputan di laporan aplikasi, utamanya untuk unit mitra, unit aktif, dan untuk sesi tanya jawab nanti juga akan kami berikan di akhir setelah saya selesai untuk pemaparan. Jadi misalkan nanti ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, masih belum paham, silahkan ya nanti bisa ditanyakan, bisa didiskusikan agar tentunya nanti bisa kita eh, sama-sama belajar kembali terkait aplikasi ini. Ya, baik. Bapak Ibu, izin saya akan share screen terlebih dahulu untuk laporan aplikasinya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah untuk laporan aplikasinya ya. Nanti ketika Bapak Ibu diberikan link ya, eh, entah itu unit yang sudah lama ataupun unit yang baru. Nah, nanti untuk tampilan awalnya laporannya seperti ini. Nah, nanti untuk caranya saya akan juga berikan eh, panduan ataupun eh, menu-menu apa saja yang harus Bapak Ibu input ataupun eh, laporkan. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja mulai. Untuk yang pertama, saya juga akan memperlihatkan fitur utama web-based untuk unit aktif atau unit mitra. Nah, di sini nanti ada 10 menu yang Bapak Ibu harus input, pelajari untuk bisa dilaporkan ke pusat ya di laporan aplikasinya masing-masing. Ya, Bapak Ibu, untuk yang pertama yaitu menu login. Tentunya ketika kita akan masuk ke aplikasi, ke sosial media pasti diarahkan untuk login sehingga tentunya kita harus punya linknya. Untuk linknya nanti akan diberikan yaitu https double slash laporan-bimba.com. Kemudian untuk username dan password nanti juga akan diberikan bagi unit-unit yang baru yang masih belum menerima juga bisa nanti konfirmasi ke kemitraan ya agar nanti bisa diberikan untuk username dan passwordnya. Kemudian di menu login ini nanti juga saya akan menyampaikan cara untuk mengganti password dari password yang lama menjadi password yang baru. Kenapa kita harus ganti password? Karena sangat berisiko sekali unit lain akan eh, salah untuk menginput ya username, karena untuk username-nya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini contohnya yaitu Bimba 01234. Nah, untuk username-nya ini terdiri dari kata Bimba, BI kecil, MBA besar, jangan sampai salah untuk penulisannya ya. BI kecil,
MBA besar, kemudian ditambah 5 digit nomor cabang. Nah, bagi Bapak Ibu mitra ataupun kepala unit yang sudah mengetahui nomor cabangnya, itu nomor cabang yang ada di unit biasanya hanya terdiri dari 4 digit ya. Contoh di sini misalkan di aplikasi yang saya pegang nantinya itu nomor cabangnya 4372. Nah, untuk bisa memenuhi tambahannya di 5 digit yaitu ditambahkan di awalnya angka 0 ya. Angka 0 sehingga nanti untuk username-nya yaitu menggunakan Bimba 04372. Nah, itu di aplikasi saya. Kalau untuk aplikasi Bapak Ibu nanti menggunakan nomor cabang unit masing-masing. Ya, agar tidak bingung ya, kita langsung untuk coba praktekkan ke laporan aplikasinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, di laporan stripbimba.com tampilannya akan seperti ini. Ada 3 pilihan yaitu pusat, mitra, dan unit yang akan kita pelajari di hari ini yaitu untuk unit. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih yang berwarna hijau, kita klik untuk yang pilihan unit. Nah, kemudian di sini ya Bapak Ibu di bagian kanan ini ada diarahkan untuk memasukkan username dan juga password. Username seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu menggunakan kata Bimba, BI kecil MBA besar, kemudian menggunakan 5 digit nomor cabang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu 04372. Nah, untuk aplikasi Bapak Ibu nanti ya menggunakan nomor digit masing-masing. Ya, nomor digit masing-masing. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, untuk password awal ya, biasanya yang diberikan dari pusat itu hampir semuanya sama, yaitu 123 123. Nah, untuk itu tadi kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk mengganti password agar tidak terjadi kesalahan ataupun terjadi eh, unit lain masuk ke aplikasi kita ataupun kita yang masuk ke aplikasi unit lain. Ya, kalau sudah ini bisa sign in. Nah, kemudian setelah masuk kita akan ditampilkan informasi yaitu tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Kemudian ini bisa kita close. Lalu bagaimana cara untuk mengubah passwordnya? Nah, Bapak Ibu bisa ke bagian kanan atas yang ada gambar foto profil ya. Yang ada foto profilnya di sini kita bisa klik. Nah, kemudian ada pilihan change password dan logout. Change password untuk mengganti password, logout untuk keluar dari aplikasi. Kita bisa pilih change password karena kita akan mengganti passwordnya. Nah, kemudian kita ganti di sini ya, di paling atas kita masukkan password lamanya ya. Contoh misalkan password awalnya kita masukkan 123 123. Nah, kemudian untuk new password, nah ini bisa disesuaikan dengan unitnya masing-masing ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tidak perlu eh, bingung ya menggunakan password apa, jadi disesuaikan saja atau disesuaikan dengan keinginan dari unitnya masing-masing. Dan tentunya yang mudah diingat, mudah diinput sehingga nantinya tidak mempersulit eh, kita saat ingin login kembali. New password diisi, kemudian kalau sudah untuk confirm password ini diisi sama. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Ini untuk new password dan confirm password harus sama, tetapi untuk passwordnya bisa disesuaikan saja ya, tidak perlu eh, me- tidak perlu dengan sesuai seperti ini ya, gunakan sandi yang disarankan ini, tapi disesuaikan saja dengan sandi yang lebih mudah diingat oleh Bapak Ibu agar saat login eh, tidak kesulitan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau sudah di input dari new password dan confirm passwordnya, maka Bapak Ibu bisa klik update password. Nah, setelah update password, nanti ketika Bapak Ibu ingin login kembali, maka sudah menggunakan aplikasi atau sudah menggunakan password yang baru. Ya, itu cara untuk mengganti password.
Dan untuk menu login sudah selesai ya Bapak Ibu untuk masuk ke laporan aplikasinya masing-masing. Lalu kita akan lanjut ke menu berikutnya yaitu menu profil unit. Ini untuk pengecekan, di dalamnya ada profil unit, ada kontak, ada rekening bank, konfirmasi ke PIC jika belum sesuai. Nah, kita masuk ke aplikasinya kembali. Di bagian kiri ini ada menu-menu yang bisa kita klik, bisa kita lihat. Nah, tadi di menu yang kedua yaitu ada profil unit di sini ya, ada profil unit bisa kita klik. Nah, isinya ada profil unit, ada nomor cabang sampai dengan nama core wheel, kemudian ada kontak ya dari telepon, nomor HP sampai dengan alamat, lalu ada rekening bank, ada nama bank sampai dengan atas nama. Nah, ini kalau nanti punya Bapak Ibu sudah dipastikan akan terisi full ya, karena ini akun contoh untuk training, jadi ada beberapa yang tidak terinput, tetapi kalau misalkan nanti untuk akun dari Bapak Ibu dipastikan ini akan sesuai dengan profil dari unit Bapak Ibu masing-masing. Nah, mohon dicek apakah dari profil kontak sampai dengan rekening ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau ada yang belum sesuai, silahkan bisa dilaporkan ke pusat. Karena Bapak Ibu tidak bisa mengedit ya, di sini tidak bisa diklik, tidak bisa diedit, sehingga Bapak Ibu harus lapor ke pusat. Nah, kemana untuk lapornya? Nah, untuk lapornya Bapak Ibu bisa klik ya, di atas ini ada laporan. Nah, selain ada call center juga ada teknis laporan di sini. Nah, untuk call centernya laporannya kemana? Nah, ini ada nomor dan juga email yang tercantum di sini 0815 8519 8372. Nah, ini untuk call center di laporan aplikasi. Silahkan nanti bisa konfirmasi ke yang bersangkutan. Seperti itu ya, Bapak Ibu untuk profil unit. Sekali lagi untuk profil unit, jika ada yang tidak sesuai bisa langsung lapor ke PIC-nya, ke call center di laporan aplikasi. Ya, itu Bapak Ibu untuk profil unit hanya pengecekan saja ya, tanpa perlu input dan edit, sehingga nanti Bapak Ibu bisa cek sekali saja di awal, nanti bisa langsung kalau sudah sesuai bisa langsung lanjut ke laporan berikutnya. Yang ketiga yaitu laporan staff. Ada daftar staff, input dan update, ada tombol tambah staff, tombol import staff, ada download import staff result, kolom aksi, ada lihat, edit, dan hapus. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di bawah profil unit di sini ada menu staff. Nah, ada dua submenu ya, daftar staff dan absensi. Yang dibutuhkan hanya daftar staff. Kita klik yang daftar staff. Nah, daftar staf ini berisi data-data staf atau relawan yang aktif di unitnya masing-masing. Nah, contoh seperti ini ya. Sudah ada satu data guru bernama Indah Putri, yaitu guru aktif Bimba Ayueo, tanggal masuk 25 Februari 2026, masa kerjanya 3 bulan. Nah, ini contoh untuk data yang sudah diinput. Nah, bagaimana cara menginputnya? Di atas ada dua tombol ya, di atas ini ada dua tombol, ada tombol tambah staff, ada tombol import staff. Untuk tombol tambah staff ini adalah menambahkan data staff secara satu persatu. Jadi misalkan baru ada satu staff, silakan bisa menggunakan tambah staff ya. Nah, untuk import staff ini menambahkan banyak data. Jadi nanti akan kami contohkan satu persatu. Yang pertama saya contohkan untuk menambahkan tambah staff ini ya. Kita klik tambah staffnya. Nah, nanti kita akan masuk ke menunya untuk menambahkan data-data relawan yang ada. Nah, untuk NIK ini nomor induk karyawan ya, bukan nomor induk kependudukan, jadi tidak perlu disesuaikan dengan KTP yang bersangkutan, tetapi ini disesuaikan saja dengan nomor urut relawan atau nomor urut staff yang ada di unit. Nah, contoh seperti ini ya, diurutkan saja. Jadi misalkan staff itu yang pertama masuk di unit ya tinggal diisi angka 1, 2 dan seterusnya. Jadi jika ada yang baru diisi
2, 3, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ya, ini saya menggunakan kode unik ya untuk NIK. Ini dengan 5 digit nomor cabang dan 3 digit nomor urut. Nah, kebetulan nomor urut di kami sudah sampai 029. Jadi untuk selanjutnya kami akan menggunakan 04372 030. Nah, jadi nomor urut selanjutnya yaitu nomor 30. Nah, seperti ini contohnya untuk membuat NIK ya, nomor induk karyawan. Kemudian untuk selanjutnya kita input namanya. Namanya bisa disesuaikan. Contoh misalkan nama yang akan kita input yaitu Andike Marta. Kemudian untuk jabatannya bisa kita pilih. Misalkan jabatannya yaitu kepala unit. Nah, kemudian kita pilih statusnya ya. Pilih statusnya, kita bisa pilih aktif ya. Ini untuk pilihannya ada aktif, magang, atau resign. Nah, contoh misalkan sudah aktif bisa pilih aktif. Kalau sudah magang bisa dipilih magang. Kalau masih magang bisa dipilih magang. Nah, ini contohnya akan kami isi aktif. Kemudian departemennya ada pilihan Bimba, IUEO, dan English. Nah, misalkan di unitnya hanya ada Bimba, berarti belum ada English ya. Kita bisa pilih Bimba, IUEO. Untuk tanggal masuk disesuaikan dengan tanggal masuk yang bersangkutan. Ketika kita klik di sini ya, akan muncul tanggal atau kalender ya untuk memilih tanggal masuk yang bersangkutan. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Bapak Ibu bisa pilih di sini ya, bisa klik tanggalnya di sini ya. Kalau misalkan untuk mencari data bulan ataupun tahunnya bisa diklik yang paling atas ya. Nah, ini bisa disesuaikan. Untuk tahunnya juga bisa disesuaikan ya. Ini ada panah kiri, kanan, atau bisa diklik bagian tahun. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih menyesuaikan tahunnya. Nah, contoh misalkan yang bersangkutan aktif mulai tahun 2024. Nah, kemudian kita tinggal pilih bulannya, misalkan bulan Juni. Lalu untuk tanggalnya 3 Juni. Nah, seperti ini ya. Atau Bapak Ibu juga bisa ketik manual di sini ya. Contoh misalkan 03 Juni 06 2024. Nah, seperti ini juga bisa ya. Asal ya untuk tanda pemisahnya menggunakan tanda strip ya Bapak Ibu. Untuk tanda pemisah tanggal, bulan, dan tahun menggunakan tanda strip. Tidak menggunakan tanda garis miring ataupun titik ya atau yang lainnya. Jadi hanya menggunakan strip ya. 03 strip 06 2024. Nah, seperti ini. Ini untuk tanggal masuk. Tanggal lahir juga sama, disesuaikan dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Nah, contoh misalkan tanggal lahir yang bersangkutan yaitu 10 Oktober tahunnya 2000. Nah, contoh ya. Nah, ini contoh untuk tanggal lahirnya, misalkan seperti ini. Kemudian untuk nomor teleponnya juga disesuaikan dengan nomor telepon yang bersangkutan. Email juga disesuaikan dengan email yang bersangkutan. Kemudian untuk nomor rekening bank atas nama ini ada tandanya opsional berwarna merah ya. Artinya boleh diisi, boleh tidak, disesuaikan dengan kondisi di unit masing-masing. Nah, untuk lebih bagusnya sih diisi ya, karena ini juga untuk database kita semuanya. Apalagi kalau misalkan untuk unitnya pembayaran imbalan atau gajinya ditransfer ya, ini akan lebih mempermudah Bapak Ibu seperti itu. Nah, misalkan mau diisi ya tinggal diisi sesuai nomor rekeningnya, banknya juga sesuai dengan bank yang bersangkutan, atas namanya tentunya sesuai dengan nama yang bersangkutan. Nah, contoh seperti ini. Sebelum kita simpan, kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah sesuai, utamanya di nick ya, karena nanti nick tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita edit. Kita cek kalau sudah sesuai, bisa kita simpan. Nah, seperti ini maka datanya akan masuk ya. Nicknya 030. Kemudian namanya, jabatannya kepala unit, aktif, departemennya Bimba Ayueo, tanggal masuk 3 Juni 2024, masa kerjanya sudah 2 tahun. Nah, seperti ini untuk menambahkan data staff. Kalau misalkan ada staff lagi, bisa klik tambah staff. Nah, caranya seperti tadi lagi ya, di input sesuai dengan data yang bersangkutan.
Nah, itu Bapak Ibu untuk menambahkan staf menggunakan tombol tambah staf. Nah, kemudian kita juga mempunyai tombol import staf ini untuk menambahkan data dengan dua atau lebih data ya yang akan kita masukkan. Nah, ini bisa menggunakan import staf. Nah, namun untuk menggunakan import staf ini kita harus menggunakan aplikasi tambahan yang sudah kami siapkan juga untuk menyesuaikan template yang harus kita upload nantinya. Nah, kita akan langsung coba ya untuk import staf di sini. Nah, untuk import staff, kita harus klik di sini import staff, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu di sini ya, di bagian bawah kotak ini ada klik here to download. Klik here-nya berwarna biru, bisa kita klik ya, klik di sini untuk mendownload sampel file template-nya. Nah, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini untuk mendownload template-nya. Kita bisa simpan di tempat yang sekiranya mudah untuk kita cari. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita save. Nah, setelah kita save ini bisa kita klik ya, bisa kita buka datanya. Nah, lalu untuk template-nya akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan ada dua kolom ya atau dua baris yang muncul seperti ini, bisa kita hapus baris yang kedua. Nah, kita sisakan yang paling atas di nomor satu ya. Ini adalah contoh untuk arahan untuk template yang dibutuhkan, yaitu nick sampai dengan atas nama bank ya. Nah, setelah itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan tadi yang sudah kami sampaikan agar bisa menyesuaikan template yang dibutuhkan. Nama aplikasinya yaitu Master Generate Import. Nah, di sini nanti juga akan kami siapkan untuk Master Generate Importnya untuk kami kirimkan ke email sesuai yang didaftarkan waktu mendaftar ya di laporan aplikasi. Nah, kemudian kita siapkan juga nick dan namanya. Untuk nama nicknya, kemudian nama, jabatan, departemen, tanggal masuk, ya, tanggal masuk, kemudian tanggal lahirnya juga kita sesuaikan dengan tanggal lahir yang bersangkutan, nomor telepon, email, kemudian nomor rekening bank dan atas nama. Nah, di bagian judul kolom ya, di sini Bapak Ibu ada email dan nomor rekening. Di sini ada perbedaan ya. Ada tanda bintang di atasnya, kemudian ada tanda pagar di sampingnya. Nah, untuk tanda bintang ini artinya wajib diisi. Nah, untuk nomor rekening ya bertanda pagar ini tidak wajib diisi, opsional, boleh kosong, boleh diisi. Nah, seperti contoh ini ya, yang atas tidak kami isi, yang bawah kami isi. Jadi ini opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian yang harus diperhatikan di sini adalah yang kolom paling kanan di sini yang bertuliskan status CSV. Nah, ini tandanya harus sudah checklist seperti ini. Kalau ada tanda yang masih silang seperti ini, artinya datanya belum komplit ya. Datanya belum sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus bertanda checklist seperti ini, maka untuk datanya sudah bisa kita ambil. Nah, bagian mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah data berwarna hijau di sini ya, yang berjudul CSV. Nah, kemudian kita ambil dua-duanya, yang atas dan bawah kita blok, kemudian bisa kita copy menggunakan Ctrl C atau klik kanan copy ya. Nah, kemudian kita kembali ke template tadi yang sudah kita download. Ya, kita kembali ke sini, lalu kita paste di sini. Pastenya menggunakan paste spesial, yaitu menggunakan klik kanan, paste value. Kita pilih paste value yang bertuliskan atau bergambar 1, 2, 3 di sini ya. Jadi untuk judul pastenya yaitu paste value. Caranya kita klik kanan di sini, kemudian kita paste ya. Pastenya paste value. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, lalu setelah kita paste bisa kita simpan ya, bisa kita save, Ctrl S ataupun di save ya, manual bisa.
Kemudian ketika ada notifikasi seperti ini, Bapak Ibu bisa klik yes. Nah, setelah itu bisa di close, lalu kita bisa kembali ke laporan aplikasinya. Nah, seperti ini, kita klik yang berwarna merah, lalu kita cari tadi data yang akan kita upload. Nah, data yang kita upload di sini ya, ada import staff template ya. Maka bisa kita klik import staff template-nya, lalu kita klik yang bertuliskan open di kanan bawah. Nah, import staff template-nya sudah ada di sini, sudah muncul tulisannya .csv. Yang terakhir bisa kita import di sini. Nah, maka datanya sudah masuk. Kita tunggu sebentar, akan ada laporan yang masuk ke kita, yaitu import staff result seperti ini. Nah, bisa kita save. Nah, kalau kita buka untuk laporannya, nah, maka akan muncul ya seperti ini tulisannya atau notifikasinya berhasil dan berhasil. Dua data yang sudah kita upload tadi sudah berhasil masuk sesuai dengan data yang ada di daftar staff. Nah, di sini dengan NIK 31 dan 32, Hanarifti Indah Puspa, namanya jabatan guru, statusnya aktif, Departemen Bimba Aiweo, tanggal masuk, masa kerja, dan juga ada kolom aksi di sebelah kanan. Nah, itu ya Bapak Ibu cara untuk impor staff. Nah, untuk dua tombol ini Bapak Ibu ini hanyalah pilihan ya. Ini kita berikan pilihan. Bapak Ibu boleh menggunakan salah satu saja, yaitu boleh menggunakan tambah staff saja juga boleh. Karena ini hanya pilihan untuk memudahkan Bapak Ibu. Misalkan ada Bapak Ibu unitnya sudah berjalan dan ternyata banyak staffnya atau relawannya, nah Bapak Ibu bisa menggunakan import staff. Tapi kalau misalkan mau menambahkan satu persatu, Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tambah staff seperti yang tadi sudah kami contohkan. Ya, kemudian di kolom paling kanan di sini ya, ada kolom aksi Bapak Ibu, ada lihat staff, ada ubah staff, ada set as out staff. Untuk lihat staff ya, ketika kita klik maka kita bisa melihat data staff yang kita tuju tadi. Kita bisa lihat nick, nama sampai dengan bank atas namanya. Nah, di sini seperti tadi judulnya ya, karena hanya lihat staff, jadi kita hanya melihat data staffnya saja. Kita tidak bisa mengedit, tidak bisa mengubah ya. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah datanya, Bapak Ibu bisa memilih yang bergambar pensil atau pena dan juga kertas di sini di tengah ya. Ada judulnya ubah staff. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengubah data dari relawan yang dituju. Kecuali ya untuk nicknya tidak bisa diubah. Jadi tadi kami sampaikan untuk nick bisa diperhatikan lagi sebelum disimpan. Nah, misalkan ini ada yang mau diedit gitu ya, ini bisa disesuaikan saja. Contoh misalkan kita mau mengubah data handphonenya, nah seperti ini ya. Nah, contoh misalkan seperti ini, setelah kita ubah bisa kita simpan. Nah, maka datanya akan otomatis berubah nanti ya. Itu untuk mengubah data staff. Kemudian yang selanjutnya ada set as out staff. Nah, set as out staff ini untuk mengeset ya jika yang bersangkutan sudah resign atau keluar ya. Contohnya seperti ini, bisa kita klik yang bertanda silang. Nah, kemudian untuk alasan keluarnya ini atau kotak yang paling atas kita biarkan, tanggal keluarnya kita sesuaikan dengan tanggal keluar yang bersangkutan. Contoh misalkan keluar di tanggal sekarang ya, 15 Juni 2026. Nah, kemudian catatannya bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan alasan yang bersangkutan keluar. Contoh, misalkan yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, seperti ini ya, contoh. Nah, ini setelah sudah ditulis untuk catatannya, Bapak Ibu bisa klik set sebagai keluar di sini. Nah, maka untuk statusnya ya sudah keluar di sini.
di tanggal 15 Juni 2026 dengan catatan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, itu jika ada yang sudah resign atau keluar. Kemudian ada tambahan di sini untuk delete staff, tapi kami menyarankan tidak perlu di delete, tidak apa-apa karena tidak ada pengaruhnya dengan kecepatan dari laporan aplikasinya atau tidak mempengaruhi kapasitas dari komputer masing-masing ya. Jadi tidak masalah. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk menambahkan data relawan di unit kisah masing-masing di laporan aplikasi. Ya, itu untuk staff. Lalu kita menuju ke laporan berikutnya, ke menu berikutnya yaitu menu murid. Menu yang keempat, menu murid, ada buku induk, tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid result. Kolom aksi ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita langsung masuk ke menunya. Nah, di sini ada menu staff, kemudian ada menu murid ya di bawah humas. Ini ada menu murid, kita klik. Nah, ada beberapa submenu, kita pilih yang buku induk sesuai dengan eh, fitur utama yang tadi sudah kami sampaikan ya. Murid buku induk, kita pilih buku induk. Nah, buku induk ini berisikan data-data nama murid aktif yang ada, data-data murid yang ada di unit kita masing-masing. Di dalamnya ada NIM, tanggal masuk, nama, umur, info, beasiswa, status, dan aksi. Nah, ini bisa disesuaikan saja ya Bapak Ibu nanti. Untuk menambahkan data murid, kita juga menyediakan dua tombol, yaitu tambah murid, menambahkan data satu persatu, import murid aktif, menambahkan banyak data. Ya, kita langsung contohkan satu persatu ya, Bapak Ibu. Ini masih sama untuk menambahkan murid dan menambahkan staf tadi, caranya hampir sama. Kita perlu perhatikan untuk NIM-nya ya, apalagi kalau yang sudah berjalan. Kalau yang unit baru bisa dimulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3 seperti itu. Tapi untuk NIM ini nanti ada ketentuan sendiri. Kita langsung contohkan untuk NIM yang selanjutnya di data kami ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika kita klik tambah murid, maka muncul pilihan seperti ini, muncul untuk kita input ya. Tambah murid di sini ada NIM, nomor induk murid. Nah, untuk nomor induk murid di data buku induk ya, data buku induk ini ada ketentuannya. Jadi tidak seperti tadi daftar staff ya. Kalau di daftar staff tadi kita bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau di NIM ini ketentuannya wajib menggunakan 9 digit angka ya, 9 digit angka. Nah, untuk 5 digitnya sudah kita otomatis ada ya, sudah kita otomatiskan menggunakan nomor cabang unit masing-masing ya, menggunakan nomor cabang unit masing-masing. Nah, artinya kalau kita butuh 9 digit berarti kita harus menambahkan kembali 4 digit. Nah, bagaimana kalau angkanya 1? Berarti Bapak Ibu tinggal menambahkan 3 angka 0 di depan angka 1 ya. Ini ketika dimulai dari angka 1. Berarti kita bisa input 0001. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menambahkan NIM. Kemudian kalau misalkan murid kedua berarti 02, 03 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, seperti di data murid kami karena tadi sudah mencapai di angka 117 ya. Nah, di sini sudah angka 117, sudah di nomor urut 117, berarti untuk semurid selanjutnya NIM-nya yaitu 118. Kita input 0118. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal diurutkan saja, hanya saja dibuat 4 digit. Nah, kalau dari 1 ditambahkan 3 digit angka 0. Nah, seperti itu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya dengan nomor urutnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat NIM. Kemudian untuk selanjutnya kita input nama murid
muridnya ya, bisa disesuaikan saja nama muridnya, misal nama muridnya Richard. Kemudian tempat lahirnya bisa disesuaikan tempat tempat lahirnya, tanggal lahirnya juga disesuaikan dengan tanggal lahir muridnya ya. Seperti tadi ketika kita menginput tanggal lahir bisa disesuaikan, kita bisa cari tahunnya ya, atau misalkan diketik manual juga boleh. Nah, contoh seperti ini kalau kita mau cari ya. Seperti ini, misal untuk tahun lahirnya tahun 2022, bulannya bulan Februari, tanggalnya 28. Nah, 28 Februari 2022. Nah, contoh ya. Ini untuk tanggal lahirnya. Kemudian tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuk yang bersangkutan. Contoh misalkan Ananda Richard masuk di tanggal 2 Juni 2026. Nah, kemudian untuk tahapannya bisa disesuaikan. Kalau misalkan murid baru ya, biasanya masih di tahap persiapan, kita pilih persiapan. Tapi kalau misalkan sudah di lanjutan, ini nanti bisa diubah ke murid lanjutan seperti ini ya. Bisa disesuaikan saja dengan muridnya ya, tahapan muridnya di unitnya masing-masing. Nah, contoh ini kelas persiapan, tahap persiapan, kemudian kelasnya bisa dipilih kelas Bimba Ayueo. Nah, untuk golongan, golongan ini adalah pilihan untuk jadwal ya, ataupun pilihan untuk kode pembayaran seperti itu. Nah, contoh misalkan ini S2, standar 2 itu S2, standar 3 itu S3, standar 4 S4 dan seterusnya. Kemudian ada paket 72, ada kelas khusus ya, kelas khusus seminggu 2 kali, K2, K3, K4, K5, dan juga ada kelas beasiswa ya, beasiswa 100.000, 200.000, 50.000, atau beasiswa full. Nah, ini untuk beasiswa full biasa kita sebut 2FA ya, seminggu 3 kali. Nah, akan saya input sesuai dengan kelas reguler di Bimba ya, yaitu standar seminggu 3 kali atau biasa kita sebut S3. Kita pilih seminggu 3 kali. Untuk nominal SPP-nya ini bisa diinput manual disesuaikan dengan SPP yang berjalan di unitnya masing-masing. Nah, contoh misalkan untuk SPP yang berjalan atau SPP di sini ya, misalkan 250.000. Nah, untuk penulisan angkanya ini tanpa menggunakan tanda baca ya. Tidak perlu menggunakan RP, titik, koma, dan lain-lain. Jadi cukup ditulis angkanya saja 250.000 seperti ini. Nah, ini untuk SPP-nya bisa disesuaikan ya dengan SPP yang eh, ada di unitnya masing-masing. Kemudian untuk petugas trial ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Kalau misalkan mau diisi silahkan disesuaikan untuk petugas trialnya, biasanya oleh asisten kepala unit. Lalu gurunya juga bisa disesuaikan, nama gurunya, orang tua, kemudian nomor telepon. Untuk note ya, di sini ada catatan juga untuk opsional, bisa diisi bisa tidak. Kalau misalkan tidak ada yang sesuai dengan notifikasi di sini, jadi tidak perlu diisi, bisa dikosongkan. Kemudian ada info di sini. Ananda mendapatkan info di Bimba dari mana? Ada dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan lainnya. Humas ini artinya murid baru ini mendapatkan informasi dari murid yang sudah aktif di unit kita. Nah, ini bisa disebut dengan humas ya. Contoh misalkan murid tersebut eh, mendapatkan informasi dari humas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu alamat murid. Nah, alamat murid juga bisa disesuaikan dengan alamat muridnya masing-masing. Contoh misalkan alamatnya ya. Nah, bisa disesuaikan dengan alamatnya masing-masing. Kemudian kita sebelum kita simpan, ya seperti tadi ya, kita cek sebelum kita simpan agar tidak terjadi kesalahan di penulisannya, di penginputannya. Nah, kalau sudah kita rasa sesuai semua, tinggal kita simpan di sini.
Nah, datanya sudah masuk ya di sini dengan NIM 118, tanggal masuknya 2 Juni 2026, termasuk murid baru ya. Di sini statusnya baru. Kemudian umurnya 4 tahun, kelas Bimba Ayueo standar 3 ya, seminggu 3 kali. Gurunya Indah Puspa, tidak merupakan murid beasiswa. Nah, seperti ini untuk menambahkan murid, data murid ya. Kemudian kalau misalkan ada data murid lagi bisa menggunakan tambah murid, tambah murid. Nah, seperti itu bisa ditambahkan sesuai dengan murid yang ada di unitnya masing-masing. Nah, seperti tadi di data staff, kita juga memberikan ada satu tombol lagi yaitu import murid aktif untuk mengupload banyak data. Nah, mengupload banyak data juga sama ya, seperti tadi menggunakan aplikasi tambahan yang sudah kami siapkan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk import murid aktif kita klik. Nah, lalu kita klik here lagi di sini. Nah, maka untuk template-nya akan muncul seperti ini. Import murid template bisa kita save. Kemudian bisa kita buka. Lalu kita sisakan lagi ya untuk template-nya di baris yang pertama seperti ini. Kita sisakan yang paling atas. Kemudian kita kembali ke master generate import tadi. Nah, ini import staff kita pilih yang nomor 3, import buku induk. Nah, kemudian untuk NIM-nya kita sesuaikan ya. Nah, untuk NIM-nya kita hanya menginput atau kita hanya menulis 4 digit angkanya saja. 4 digit nomor terakhir, nomor urutnya saja ya. Tadi yang terakhir 118, sekarang kita masukkan ke 119, 120, 121 sesuai dengan nomor urut muridnya. Nama muridnya bisa disesuaikan, tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir ya, disesuaikan dengan yang bersangkutan. Kemudian tanggal masuknya juga disesuaikan, tahapannya, kelas, golongan. Nah, tarif SPP-nya bisa disesuaikan. Untuk penulisannya sama ya, tanpa menggunakan tanda baca ya. Jadi disesuaikan, ditulis angkanya saja 250.000 seperti ini. Kemudian statusnya aktif, kita input petugas trialnya ya. Di sini ada tanda pagarnya, artinya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, contohnya seperti ini, ada yang kami isi, ada yang tidak. Nah, kemudian untuk yang bertanda bintang ini wajib diisi, harus diisi semuanya. Lalu nama orang tua, nomor telepon, not juga bertanda pagar, artinya opsional. Ada info, alamat. Nah, kemudian di sini ya, ada yang masih bertanda tanda seru. Nah, artinya ada yang tidak sesuai. Kita cari di sini biasanya ya, nama gurunya tidak sesuai. Seperti ini. Kita bisa klik di sini ya. Nah, ada segitiga ke bawah, bisa kita klik. Nah, sudah status CSV-nya ya harus bertanda checklist seperti ini. Harus bertanda checklist. Jika sudah bertanda checklist seperti tadi di kolom import staff, kita pilih yang berwarna hijau di sini ya. Yang ada tulisannya kita pilih semuanya, kita blok, kemudian kita copy. Nah, kembali lagi ke template-nya tadi. Pastenya masih sama menggunakan klik kanan, paste value yang 123. Kemudian kita save, pilih yes, bisa kita close. Kembali lagi ke aplikasinya, kita klik yang berwarna merah. Nah, kita pilih import murid template karena kita akan mengimport atau kita akan mengupload data murid. Setelah itu kita open, yang terakhir kita import. Kita tunggu sampai datanya masuk.
Ya, tiga data tadi sudah masuk ya dengan NIM 119, 120, 121. Kita diberikan laporan di sini, bisa kita save, bisa kita buka untuk laporannya, dan untuk notifikasinya di sini sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Bisa kita close untuk laporannya, kembali ke aplikasinya ya. Bisa kita cek di sini. Nah, untuk NIM 119, 120, 121 sudah masuk ya dengan status baru semua di sini di bulan Juni ya, tanggal masuknya 10 Juni semua. Nah, itu untuk menambahkan murid baru menggunakan import murid aktif. Ya, seperti tadi di data staff ya, Bapak Ibu, ini tombol hanyalah pilihan. Bapak Ibu bisa memilih salah satunya saja, bisa menggunakan tambah murid saja, atau kalau misalkan memungkinkan bisa menggunakan import murid saja. Jadi tidak diwajibkan untuk keduanya digunakan. Hanya salah satu saja, silakan untuk bisa menambahkan data muridnya. Nah, kemudian ada kolom aksi di paling kanan ya. Di sini ada set sebagai keluar, ada lihat murid, ada ubah murid ya. Untuk set sebagai keluar ini jika ada murid yang keluar ya. Jika ada murid yang keluar bisa kita klik yang bertanda silang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Ini murid yang lama ini sudah mau keluar ya atas nama Indra Arya. Nah, Indra Arya ini kita set sebagai keluar, bisa kita klik yang bertanda silang. Kemudian alasan keluarnya bisa kita pilih salah satu. Nah, contoh misalkan masuk TK atau SD ya. Misalkan Indra Arya ini mau masuk TK. Nah, bisa kita klik di sini pilihannya masuk TK. Tanggal keluarnya juga bisa kita sesuaikan. Contoh keluarnya di tanggal 29 Mei ya. Nah, contoh keluarnya misalkan di tanggal 29 Mei. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa set sebagai keluar. Bisa kita cari ya Indra Arya di sini. Nah, murid atas nama Indra Arya ini keluar di tanggal 29 Mei. Alasan masuk TK atau masuk SD. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk murid yang keluar, nah di sini kami menyarankan atau mengarahkan Bapak Ibu untuk mengganti jumlah SPP-nya ya. Jumlah SPP-nya bagi murid yang sudah keluar nanti bisa dinolkan ya, bisa diganti untuk SPP-nya menjadi nol. Nah, seperti ini kita bisa klik edit ya di sini ya, yang bertanda pena dan juga kertas. Kemudian untuk SPP-nya bisa kita nolkan seperti ini ya. Kita ubah SPP-nya menjadi nol agar tidak ada tagihan di muridnya. Nah, seperti ini SPP kita buat nol lalu bisa kita simpan. Nah, jadi untuk murid Indra Arya nah tadi untuk SPP-nya sudah menjadi nol karena muridnya sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar SPP-nya bisa diubah menjadi nol. Nah, kemudian juga kalau di unit biasanya ada murid cuti ya, ada murid cuti biasanya. Kalau misalkan murid cuti ini juga Bapak Ibu bisa ubah untuk SPP-nya ya, karena biasanya cuti itu ada beragam versi di unitnya masing-masing. Bisa jadi untuk cuti ini tidak bayar sama sekali atau mungkin berbayar dengan eh, 50%, 30% atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unitnya masing-masing. Nah, kalau ada murid cuti, ini Bapak Ibu bisa menggunakan edit seperti ini ya. Kita klik edit, murid atas nama Maudra ya. Ini misalkan mau cuti, bisa kita pilih notnya di sini, kita pilih cuti. Nah, kemudian SPP-nya diubah sesuai dengan SPP yang berlaku. Contoh misalkan kalau misalkan cuti berlakunya 50%, ya tinggal diganti 125.000.
Tapi misalkan cuti di unitnya gratis, nah Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1 untuk menandai bahwa murid tersebut gratis, ya cutinya gratis. Karena kalau misalkan cuti ini tidak bisa menggunakan angka 0, tapi kita menggunakan angka 1 kalau misalkan muridnya cuti. Nah, seperti ini ya, diubah SPP-nya menjadi 1 sehingga nanti bisa kita laporkan bahwa Ananda atas nama Maudra ini cuti. Nah, notnya kita pilih di sini cuti. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita simpan. Nah, maka datanya nanti akan beralih ya. Nah, di sini atas nama Maudra, muridnya cuti ya di sini, notnya cuti dengan SPP 1 ya atau tidak membayar SPP sama sekali. Nah, seperti itu. Kalau misalkan berbayar silahkan bisa disesuaikan ya berapa pembayaran yang diterapkan ketika Ananda tersebut cuti. Nah, itu Bapak Ibu untuk kolom aksi ya, ada set sebagai keluar, lihat murid dan ubah murid. Nah, selain itu Bapak Ibu ya, selain ada tadi ada lihat set sebagai keluar, edit dan lihat, ini juga ada untuk perpanjangan beasiswa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tanda berwarna hijau, ini artinya beasiswanya masih berjalan. Tanda yang berwarna kuning ini beasiswanya tinggal 1 bulan ya. Karena kan kalau di pusat itu beasiswa biasanya berlaku 6 bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan di unit bisa disesuaikan, di unit aktif bisa disesuaikan saja gitu ya. Tapi misalkan dibuat 6 bulan juga, ini bisa diperpanjang seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik yang bergambar kalender di sini ya. Ini ada gambar kalender, tinggal diklik untuk perpanjangannya. Kemudian kita bisa klik di sini perpanjang. Nah, maka untuk murid yang tadi berwarna kuning ya, nah ini sudah beralih menjadi berwarna hijau. Artinya beasiswanya berlaku sampai dengan 18 November 2026. Nah, ini contoh ya, misalkan untuk status beasiswanya berlaku seperti di pusat. Gitu. Kalau di pusat itu biasanya 6 bulan perpanjangan, 6 bulan perpanjangan seperti itu. Tapi kalau misalkan di unit mitra ya nanti disesuaikan ya karena ini adalah kebijakan dari mitra masing-masing seperti itu. Tapi kalau misalkan ada perpanjangan bisa digunakan untuk fitur perpanjang beasiswa ini. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu murid di buku induk ya. Karena untuk buku induk ini memang sangat kompleks karena merupakan jantung dari aplikasinya untuk pembayaran, untuk eh, database semuanya menggunakan buku induk ini sebagai afiliasinya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah buku induk yaitu ada menu setting, preference, ada profit sharing atau bagi hasil. Ada tahun, bulan, dan profit share bagi hasil. Kita masuk ke aplikasinya. Di sini ya ada setting, kemudian kita bisa pilih yang preference di sini. Nah, untuk bagi hasil atau royalti ya, di sini ada tahunnya, kemudian bulannya dari Januari sampai dengan Desember, lalu profit share atau bagi hasilnya. Nah, bagi Bapak Ibu kepala unit yang tidak tahu berapa bagi hasilnya antara mitra dengan pusat, nah bisa ditanyakan ke mitranya untuk diinput ya, diinput. Biasanya tadi Bunda sampaikan di awal antara 5 sampai dengan 10% ya, tinggal disesuaikan saja. Misalkan bagi hasilnya 10% ya tinggal diisi angkanya 10, 10, 10, 10 dari Januari sampai dengan Desember. Karena biasanya untuk bagi hasil ini berlaku 5 tahun ya, 5 tahun perjanjian kontrak di perjanjian awal gitu ya, di perjanjian awal antara kemitraan dengan mitra. Nah, sehingga bisa disesuaikan misalkan
10% ya ditulis 10%, misalkan 5% ditulis 5% semua. Nah, kalau sudah bisa kita klik update di sini ya. Jadi bisa diisi dari bulan Januari sampai dengan Desember. Untuk mengubahnya pun kemungkinan besar tidak akan ada perubahan selama 5 tahun kecuali memang ada kesepakatan lain ya antara mitra dengan pusat. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa diisi 5 tahun sekali seperti itu. Atau kalau misalkan setelah 5 tahun tidak ada perubahan juga tidak perlu diganti untuk angkanya. Ya, selanjutnya kita masuk ke menu ke-6 yaitu menu keuangan penerimaan. Ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Ya, kita kembali lagi ke atas. Di sini ada keuangan. Kemudian kita pilih penerimaan. Nah, di daftar penerimaan ini yaitu tempat kita mencatatkan penerimaan SPP yang dibayarkan oleh siswa atau penerimaan keuangan pendaftaran dan juga SPP yang dibayarkan orang tua murid kepada unit. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Di sini ada tambah penerimaan. Ada tambah penerimaan, ada departemen, ada tahun, ada bulan, kemudian bisa disesuaikan ya untuk tahunnya, untuk bulannya bisa dilihat. Nah, contoh misalkan kita mau lihat di bulan-bulan sebelumnya, nah ini tinggal diklik saja mau di bulan apa. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk siapa saja yang sudah membayar SPP di bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk menambahkan penerimaan, kita bisa klik tambah penerimaan di sini ya. Kita klik tambah penerimaan. Nah, kemudian kita bisa menambahkan data penerimaan dari masing-masing murid. Kita bisa pilih murid di sini ya. Pilih murid. Nah, di sini sudah ada pilihan ya, ada pilihan nama-nama atau bisa kita ketik ya, bisa kita cari di sini. Contoh misalkan Ananda Richard ya. Nah, seperti ini. Ini murid yang tadi baru kita input ya. Nah, ini Ananda Richard, bisa kita klik di sini. Nah, sehingga yang membayar penerimaan ini hanya Richard ya, yang tercatatkan hanya Richard. Jadi kalau misalkan nanti ada lagi, tinggal dicari namanya siapa yang akan membayar. Kemudian bayar SPP untuk, nah ini bisa diubah menggunakan ini ya, tanda panah ke atas untuk 1 bulan. Bayar untuk tahun, di sini ada tahun 2026. Kemudian untuk bulannya ya, di sini bulannya tertera di bulan Januari. Nah, karena Richard ini masuk di bulan Juni, di bulan Juni maka di sini kita pilih untuk pembayaran bulan Juni ya. Nah, ini harap diperhatikan ya Bapak Ibu karena di sini yang biasanya banyak terjadi kesalahan karena tercatatnya Januari, bulannya tidak diubah sehingga pembayaran SPP-nya tercatat untuk bulan Januari, bukan untuk bulan Juni, yang seharusnya memang dibayarnya untuk bulan Juni. Nah, selanjutnya bisa kita input penerimaan yang kita dapatkan, kita terima. Nah, contoh misalkan karena murid baru ya, pastinya ada biaya pendaftaran yang dibayarkan. Nah, contoh misalkan ada biaya pendaftaran yang dibayarkan, bisa kita input di sini ya untuk biaya pendaftarannya. Contoh misalkan biaya pendaftarannya 200.000. Nah, ini contoh ya. Kemudian selain pendaftaran juga ada produk ya. Di sini ada produk. Kita bisa pilih di sini ada produk kaos, ada modul, ada sertifikat, STPP dan juga tas. Nah, misalkan Ananda membeli kaos. Nah, harganya nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian untuk kalau misalkan selain membeli kaos ada membeli tas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada kaos, ada tas. Nah, ini misalkan seperti itu. Ya, dibeli ada kaos dan tas. Kemudian yang selanjutnya tinggal kita pilih atau kita input
metode pembayarannya. Kita sesuaikan metode pembayarannya menggunakan cash, edisi, atau transfer. Nah, misalkan menggunakan transfer, kita bisa pilih transfer. Nah, untuk kwitansi nomornya, kita bisa menggunakan nomor urut ya, untuk menandai Ananda yaitu pembayar pertama, kedua, dan selanjutnya di bulan tersebut. Nah, contoh misalkan ini Richard membayar yang pertama di bulan Juni, bisa kita kasih kwitansi nomor satu di sini ya. Kemudian untuk tanggal penerimaannya disesuaikan dengan tanggal penerimaan yang bersangkutan. Contoh misalkan yang bersangkutan membayar di tanggal 1 Juni 2026. Nah, setelah itu kita cek lagi, jangan lupa setelah sudah sesuai semua tinggal kita submit di sini. Nah, maka penerimaan yang tadi sudah kita input akan tercatatkan di sini ya. Tanggal 1 Juni 2026, kwitansi nomor 1 via transfer untuk pembayaran bulan Juni 2026 dengan NIM 118 atas nama Richard, total pembayarannya 560.000. Nah, ini akan tercatatkan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya akan mencontohkan satu lagi untuk pembayaran ya. Pembayaran penerimaan ini untuk murid aktif yang hanya membayar SPP saja. Nah, contoh tadi yang sudah membayar di bulan Mei itu Maidra, bayar SPP untuk 1 bulan, bayar tahun 2026, kemudian kita pilih bulannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini contoh murid yang sudah membayar SPP di bulan sebelumnya. Maidra ini sudah membayar di bulan Mei, artinya di bulan Mei sudah tidak bisa kita klik ya, karena yang bersangkutan sudah membayar di bulan Mei. Nah, jadi untuk bulan Mei sudah terblok, jadi tinggal kita pilih bulan selanjutnya. Ini bulan Juni, pembayaran biaya SPP 250.000, tidak ada pembelian, tidak ada pendaftaran, berarti kita bisa langsung ke paling bawah, ke metode pembayaran. Contoh pembayarannya via transfer, kwitansinya nomor 2, tanggal penerimaannya tanggal 1. Nah, ini seperti ini ya, karena Medra membayar yang kedua di bulan Juni. Kita kasih kwitansi nomor 2. Setelah itu kita cek lagi, terutama untuk bulan ini ya. Bulan ini kita cek apakah sudah sesuai dengan bulan yang dibayarkan. Nah, kalau belum, kalau sudah bisa kita klik submit. Nah, maka akan masuk ya di tanggal 1 Juni, kwitansi nomor 2 untuk bulan Juni, NIM-nya 114 atas nama Medra, pembayaran SPP 250.000. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pencatatan pembayaran di aplikasi. Untuk kolom aksinya hanya ada lihat dan hapus ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan input, Bapak Ibu bisa hapus penerimaan kemudian input ulang dari awal. Namun kalau sudah sesuai tidak perlu dihapus ya. Jadi ini hanya bisa lihat dan hapus, tidak ada menu edit. Oke, itu Bapak Ibu untuk menu penerimaan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke menu yang ketujuh, ada menu keuangan data SPP. Di sini hanya pengecekan, ada departemen, tahun dan bulan, kolom sudah bayar. Masih di menu keuangan, kita pilih ke data SPP. Maka akan muncul seperti ini ya. Ini ada departemennya Bimba Ayuweo, ada tahunnya, ada bulannya, kita bisa pilih masing-masing bulan. Nah, untuk bulan Juni di sini yang sudah bayar ya, bayar SPP-nya 500.000, ada dua murid ya, tadi ada Richard dan Maidra. Kemudian yang belum bayar di sini ada 71 murid. Nah, untuk data SPP ini yaitu untuk melihat murid mana saja yang sudah bayar, murid mana saja yang belum bayar akan terlihat di data SPP ini. Kalau yang sudah bayar, ini kolom sudah bayar di sini akan terchecklist. Kita lihat tadi ya, sudah ada yang bayar. Nah, di sini ada Richard ya, sudah bayar tadi, sudah masuk laporannya, data penerimaannya, maka tandanya checklist.
dan juga Meidra ya. Di sini tandanya juga checklist. Bagi yang belum bayar, tandanya silang seperti ini. Nah, ini berarti kita harus sesuaikan yang masih belum bayar. Bisa kita ingatkan kepada orang tuanya untuk membayar SPP-nya. Selanjutnya kita ke menu berikutnya, keuangan bagi hasil pengecekan ya, Departemen tahun, bulan, dan laporan bagi hasil. Masih di menu keuangan, kita pilih bagi hasil di sini. Nah, ini untuk melihat berapa total bagi hasil yang harus dibayarkan mitra kepada pusat selama bulan tersebut ya. Contoh di sini ada bulan Juni. Untuk bulan Juni, murid aktif bulan lalu 69, murid 2FA 2, murid yang harus bayar SPP 21 yang sudah 2. Kemudian ada rekapitulasi pembayaran murid di sini, murid yang bayar pendaftaran 1, total biaya pendaftarannya 200.000. Murid yang sudah bayar SPP ada 2 murid, ada total pendapatan 500.000. Persentase royaltinya 10%, maka yang harus dibayarkan yaitu 50.000. Nah, ini membuktikan ya. Tadi Bunda Nani sudah menyampaikan kalau biaya pendaftaran ini tidak mempengaruhi biaya royalti. Jadi tidak masalah ya Bapak Ibu untuk bisa di input di laporan data penerimaan tadi. Jadi yang memang dipresentasikan royaltinya hanya total pendapatan SPP saja. Selain SPP tidak akan mempengaruhi jumlah royalti atau jumlah bagi hasil yang dibayarkan ke pusat. Nah, ini Bapak Ibu untuk data bagi hasil laporan aplikasi. Ini juga bisa dilihat ya bulan-bulannya, bulan-bulan sebelumnya bisa disesuaikan. Kita lanjut ke laporan berikutnya, ada keuangan kirim laporan berulang setiap bulan, ada departemen tahun dan bulan. Kita masih berada di menu keuangan, ada di kirim laporan. Kirim laporan ini digunakan saat yang mitra sudah membayarkan laporan bagi hasilnya kepada pusat ya. Kalau sudah dibayarkan, baru Bapak Ibu melaporkan untuk laporan bagi hasilnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa klik tambah data di sini. Di sini ada transfer manual, bisa kita lanjut. Kemudian ini laporan untuk bulan ya, laporan untuk bulan. Nah, untuk laporan bagi hasil ini kan biasanya dilaporkan bulan selanjutnya ya. Contoh misalkan bulan Mei kita laporkan di bulan Juni maksimal tanggal 5. Kemudian untuk bulan Juni ini akan kita laporkan di tanggal 5 bulan Juli. Nah, artinya misalkan ya, ini kita masih anggap ini di tanggal 5 saja gitu ya. Misalkan ini tanggal 5. Nah, maka kita bisa melaporkan untuk laporan bulan Mei. Kemudian tanggal bukti bayarnya ini bisa kita pilih 5 Mei ya. 5 Juni gitu ya. 5 Juni pembayaran untuk 5 Mei untuk bulan Mei. Kemudian bukti bayarnya ini kita pilih atau kita upload bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat ya. Bukti pembayaran bagi hasil dari mitra ke pusat, bukan bukti bayar SPP ya Bapak Ibu, tapi bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat. Kita klik browse, kita cari mana bukti bagi hasil ya, bagi hasil yang sudah dibayarkan bukti transfernya. Nah, contoh misalkan kita ambil bukti transfer ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini bukti pembayarannya. Kemudian setelah itu kita update. Nah, ini bisa kita lihat ya, karena tadi kita melaporkan di bulan Mei. Nah, seperti ini. Melaporkan untuk bulan Mei. Nah, ini untuk laporannya seperti ini. Nah, laporan untuk bulan Mei, tanggal kirim laporannya 5 Juni 2026.
Tanggal upload laporan sesuai tanggal hari ini dengan info seperti ini, SPP-nya 500.000, persentasenya 10%, bayarnya 50%, transfer manual. Nah, untuk bukti pembayarannya sudah muncul ya di sini untuk royalti bulan Mei-nya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk pengiriman laporan bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat. Dan kita lanjut ke menu yang terakhir yaitu menu DPU. DPU ini data perkembangan unit, ada departemen, tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, grafik. Kita lihat laporannya ya di sini di bawah menu keuangan ada DPO. DPO ini data perkembangan unit, ada Bimba Ayuweo, ada tahun ya. Kemudian untuk laporannya ini 1 tahun, dalam 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Ada data murid ya, murid aktif, murid baru, murid keluar, murid duafa, total pendapatan pendaftaran ya, ada keuangan, ada SPP, royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporan, tanggal bayar dan keterangan. Ini selama 1 tahun nanti akan tercatatkan di sini. Kemudian juga ada grafik batang ya, grafik data perkembangan unit dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, ini sesuai dengan data murid aktif yang ada di unit kita masing-masing. Nah, seperti ini ya. Dari bulan Januari apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, bisa dilihat dari grafik yang terlihat di sini, tercantum di sini ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk data perkembangan unit. Tidak ada upload ya, tidak ada input di sini ya. Ini hanya untuk pengecekan perkembangan unit selama 1 tahun berjalan unit kita masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu ke 10 menu yang harus Bapak Ibu perhatikan, input dan update mungkin setiap bulannya yang harus Bapak Ibu laporkan ke pusat. Dan itu yang harus Bapak Ibu pelajari nantinya, Bapak Ibu laporkan sehingga untuk fitur ini nanti juga akan kami kirimkan dan untuk laporannya nanti disesuaikan dengan laporan Bapak Ibu masing-masing. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk di training aplikasi pada hari ini, dan untuk selanjutnya silahkan ya, kita sudah bisa buka untuk sesi tanya jawab. Misalkan tadi dari penjelasan saya ada yang masih sangat membingungkan, ada yang masih belum bisa dipahami, bisa langsung saja eh, mengaktifkan mikrofonnya untuk kita bisa sama-sama berdiskusi di sini. Dan untuk sesi selanjutnya mungkin saya mohon bantuan kepada Bunda Nani terlebih dahulu ya Bun untuk bisa memandu di sesi tanya jawab. Silahkan Bunda. Baik, Pak Arif. Saya naik napas deh. Minum dulu, Pak Arif. Minum dulu, Pak Arif. Ya, siap Bunda. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pembelajarannya hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pasti ibu-ibu atau bapak ibu mitra kecepetan lah, apalah segala macam tadi lupa nyatet lah. Ah, apa namanya? Monggo, silakan yang ingin bertanya, tapi jangan suruh ulang dari awal ya. Kalau ulang dari awal nanti akan kita kirim rekamannya hari ini via email yang Bapak Ibu informasikan atau didaftarkan di awal ya. Baik, kami akan buka sesi pertanyaannya. Nanti akan dibantu saya, Pak Arif dan Ibu Lucy. Atau raise hand dulu. Apa namanya? Sebutkan nama, unitnya dan dari mana. Baik. Silahkan bertanya, saya kasih kesempatan. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Sepertinya ada beberapa mitra baru dan beberapa mitra lama ya. Eh, Mungkin yang mitra lama ingin memperdalam atau ingin bertanya. Bapak Dedek Wahyudin ini sepertinya mitra yang banyak unitnya. Halo Pak Dedek. Ya, halo Bunda. Ya, apa kabar Ya, Pak? Alhamdulillah Sehat Pak? sehat Bunda.
Alhamdulillah. Ini unit apa nih yang didaftarkan? Oh, enggak Buka sih. lagi. Kebetulan ini buka lagi aja lah. Mungkin ada yang kelewat, saya kurang Alhamdulillahirabbil ngerti gitu. alamin. Aha. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Kepala Unitnya. Mungkin silakan Pak Dede, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan perihal laporan. Kalau Pak Dede Enggak sih, mah Bunda. sudah paham ya? Udah paham, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya, Ya, dilanjut silakan. untuk yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Dede. Salam kenal Ya, sama-sama dari Bunda. beberapa mitra ya. Salam kenal. Oke, selanjutnya saya ingin ke Ibu Siti Fariza. Ini sepertinya unit baru, mitra baru atau KU baru. Halo Ibu Siti. Halo Ibu, Halo dengan Ibu Siti Fariza ya Ibu, dari unit apa dan di mana Bu? dari unit Sukaharja Ibu. Sukaharja tuh di Bandung ya? Di Tangerang. Oh, salah saya. Unit baru atau KU baru atau ingin belajar juga? KU baru Bu. Oh, KU baru. Unit baru juga ya? Unit lama Bu. Oh, unit lama. Baik. Sudah sejauh apa Bu belajarnya untuk aplikasi laporan ini sebelumnya dari mitranya? Apa memang baru? Baru hari ini mengetahui pembelajaran aplikasi? Atau sebelumnya sudah pernah? Silakan Bu Siti. Uh, Baru ikut hari ini Bu. Baru ikut hari ini. Ya. Bagaimana Bu? Ada kendala? Silakan Bu, kalau ada kendala atau apa yang belum bisa disampaikan di sini. Informasinya nanti akan mungkin bisa membantu unit-unit yang lain juga. Atau kalau sudah paham, mantap. Baik, belum ada yang ditanyakan Bu Siti? Tidak ada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Salam kenal. Baik, saya mau ke unit yang baru ini, unit Sadar Sadar Karya. Halo Ibu Mitra atau KO unit Sadar Karya. Siapa namanya? Boleh berkenalan dulu? Halo, selamat sore Ya, Ibu. sore dengan Ibu siapa? Ibu Siti Fatima. Ibu Siti juga. Iya, Ibu Siti tapi bisa Fatima. dipanggil Sifat sih. Ah, manggil Fatima ya. Boleh. Oke, baik. Bu Fatima sebagai mitra atau KU di unit Sadar Karya? Sebagai KU. KU. Bagaimana dengan pembelajarannya aplikasi hari ini? Apakah ada yang, aduh tadi gimana ya, kok saya belum paham gitu? Atau sebelumnya memang sudah pernah? eh Udah pernah training sebelumnya. oh, ya, 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 ya. Sebelumnya sudah kenal. 11 Iya. training. Sadar Karya di mana ya, Bu? Purwakarta Ibu. Oh, dengan Pak Asep, Pak Asep, Pak Pak Imam. Iman ya pengawasnya Iya. ya, 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 ya. Oke, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan perihal aplikasi ini, Bu? Tadi itu saya kan nyimak dari Monggo, startnya silakan. ya. Dari Mm-mm. startnya kalau misalnya buat ownernya juga masukin atau enggak? Apa langsung kepala unit, langsung guru-gurunya apa? Udah gitu aja. Apa nih, perihal apa ini? Masukin data yang kan itu tuh ada staf ya. Mm-mm. Hmm. Nah dari Nama staf itu stafnya. nama stafnya
Terus Yang masukin siapa gitu. kalau untuk mitranya juga dimasukin atau enggak? Oh, Enggak kalau usah ya? mitranya menjabat kepala unit ya boleh dimasukin Bu Oh, datanya. oh Itu hanya gitu. untuk data unit aja, istilahnya data kayak data karyawan lah, istilahnya seperti itu. Oh gitu, Jadi kalau boleh. mitranya sebagai KU atau mitranya sebagai guru boleh dimasukin. Karena kan Oh, yang penting itu eh, data SDM-nya itu untuk data guru atau yang pegang murid gitu loh maksudnya. Kalau mitranya sebagai guru ya berarti mitranya nanti didaftarkan sebagai guru gitu. Atau sebagai KU kan nanti ada keterangannya di bawahnya, tanda tangan kepala unit gitu. Gitu, Bu. Tapi kalau sebagai oke mitra Ibu. ya nggak perlu dituliskan di data awal kan udah ketahuan nama mitra siapa gitu. Kalau mitranya di Oke, sana sebagai kepala unit atau sebagai SDM sebagai guru juga ya boleh dicantumkan gitu ya. oke Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Unit apa nih? Unit Labuan. Unit Labuan. Halo, unit Labuan. Ini di Pelabuhan Ratu ya? Atau Labuan di mana ya? Halo, Pandeglang. Oh, ya 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 di Serang ya, Labuan. Ya, Halo. silahkan Ibu Labuan tadi sudah membuka mikrofon Ah, sepertinya. ah. Ayo Ibu, jangan malu-malu. Labuan di Pandeglang. Mananya Merak, Bu. Nanti kita bisa jalan-jalan ke pantai. Kalau Pak Arif di atas gunung. Ya Pak Arif, dingin ya Pak Arif. Eh, Ya, lumayan, Bunda. Unit Labuan sepertinya sudah buka mikrofon tapi suaranya belum terdengar, Bunda. Nih. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapakah? Boleh berkenalan? Tak kenal maka tak sayang. Tak Ya, sayang maka sepertinya tak terkendala cinta. suaranya, Bunda. Oke. Oh iya, sudah terbuka ini ya. Mungkin malu-malu Pak Arif. Oke, kita ke KU Ceria dulu deh. Mungkin dia ceria. Ya, halo. Bapak Ibu, KU Ceria di manakah? Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak Arif. Atau kalau malu-malu boleh lewat apa namanya obrolan, lewat apa namanya nih? Obrolan, obrolan ya, chatting. Kalau malu-malu untuk mengungkapkan pertanyaannya, monggo silahkan yang ingin bertanya. Pertanyaannya nanti mungkin bisa jadi informasi dari rekan-rekan atau eh, Bapak Ibu mitra yang lainnya ya. Perihal pertanyaan apa nanti bisa jadi informasi juga. Begitu. Hmm. Oke, Pak Arif, sepertinya
Tidak ada lagi yang bertanya. Kalau begitu bisa ditutup saja. Oke, baik Bunda. Kalau sudah tidak ada Mungkin yang mungkin sedang sedang sibuk untuk menyiapkan tahun baruan, Pak. Tahun baru Iya, Islam. iya, betul. Tahun baru 1 Muharram. Hari Iya, kejepit besok. nasional ya hari ini nih. Betul. Oke, silakan ditutup dulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas sudah dipandu untuk sesi tanya jawabnya dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara training aplikasi pada siang hari ini dan itulah untuk runtutan acara training pada hari ini ya. Dan tentunya untuk record, untuk rekaman dan juga data-data yang berkenaan dengan training aplikasi nanti akan segera kami kirimkan ke email ataupun nanti bisa dikirimkan ke grup ya. Mungkin jika ada yang sudah eh, mendaftar di training aplikasi pada hari ini. Dan juga tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan eh, dari tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan kita bisa berjumpa kembali di training aplikasi bulan berikutnya. Saya akhiri untuk training aplikasi pada hari ini dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Bimba, Tetap tetap semangat semangat dan terus dan terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba Berbuat berbuat baik baik dengan dengan bijak bijaksana. sana. Terima Terima kasih kasih Pak Bunda, Arif. Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Berani. Selamat tahun baru.